Perang melawan Ukraina harus segera diakhiri dan para pemimpin dunia akan membantu Vladimir Putin dalam hal ini. Karena perang ini semakin merugikan tidak hanya Rusia dan Ukraina, tetapi juga negara-negara tetangga. Dengan seruan seperti itu hari ini, 25 Juli, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev mengajukan permohonan kepada diktator Rusia Vladimir Putin. Dia secara langsung mengatakan kepada Vladimir Putin bahwa perang itu setidaknya harus dibekukan. Tentu saja sangat disayangkan, banyak orang, anak-anak muda yang tewas. Itu adalah genofon. Genofon bangsa Rusia dan Ukraina. Dan semua ini harus dihentikan. Karena Selain itu, Tokayev sebagai pemimpin negara anggota CSTO bahkan menyatakan bahwa sifat perang ini, kutipannya, tidak sepenuhnya jelas bagi banyak orang termasuk bagi kami. Jadi Tokayev secara langsung mengatakan tidak ada yang mengerti untuk apa kamu Vladimir Putin memulai perang ini sama sekali. Lalu, pada malam sebelumnya, drone-drone Ukraina melancarkan salah satu serangan terbesar terhadap Rusia dalam beberapa waktu terakhir. Dari gudang Wildberries di Yekaterinburg di balik pegunungan Ural hingga kapal-kapal di Laut Kaspia yang mengangkut kargo militer antara Iran dan Federasi Rusia. Bahkan hingga ke kapal-kapal di Laut Kaspia yang mengangkut kargo militer antara Iran dan Federasi Rusia. Inilah yang penting untuk dipahami. Seruan Tokayev dan serangan Ukraina terhadap Rusia saling berkaitan secara langsung. Karena drone-drone Ukraina tidak hanya menyakiti Rusia, tetapi juga menghentikan operasi pelabuhan minyak di Novorossiysk di Laut Hitam, yang juga digunakan Kazakhstan untuk mengekspor minyaknya. Dan karena itu, sekarang demi kepentingannya sendiri, dia harus menekan Vladimir Putin sekuat mungkin untuk menghentikan perang. Kalau tidak, Kazakhstan akan kehilangan uang. Jadi, mari kita bahas semuanya satu persatu. Nama saya Alexei Peci. Sebelum kita mulai episode ini, saya ingin meminta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Setiap hari kami di sini menganalisis semua berita yang terjadi. Jadi, Anda tidak akan menyesal telah berlangganan. Saya akan sangat berterima kasih atas itu. Jadi, saya akan mulai dengan pernyataan Kassym-Jomart Tokayev karena kata-katanya benar-benar seperti tamparan keras ke wajah Vladimir Putin yang arogan. Kazakhstan adalah sekutu formal Rusia di Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif dan mitra utama di Uni Eurasia. Dulu, Putin dengan penuh percaya diri menganggap bahwa Kazakhstan adalah vasal Rusia dan yang disebut sebagai halaman belakang Rusia. Dan inilah Presiden Kazakhstan di forum bersama. Di depan kamera, ia secara langsung menyarankan Vladimir Putin untuk menghentikan perang melawan Ukraina. Bahkan, ia menyarankan untuk melakukannya secepat mungkin, karena si botak bodoh itu sudah menenggelamkan seluruh kawasan, bukan hanya dirinya sendiri. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kutipan lengkap dari Tokayev. Semua ini harus dihentikan karena menurut keyakinan saya, apa yang sedang terjadi justru menguntungkan dan menyenangkan para lawan. Dia menekankan bahwa Kazakhstan, kutip, selalu menghormati rakyat Ukraina. Dan dia mengulangi, sifat dari konflik ini tidak sepenuhnya dipahami oleh banyak orang, termasuk kami. Selanjutnya, Tokayev memberikan perbandingan yang mencolok sambil menjelaskan mengapa dia tidak memahami apa akar dari perang ini. Dia mengatakan bahwa, misalnya, konflik antara Azerbaijan dan Armenia bisa dipahami. Di sana, penyebabnya berakar jauh ke dalam sejarah dan perang terjadi karena perebutan wilayah di bagian itu dari kawasan. Namun alasan agresi Rusia terhadap Ukraina katanya tidak jelas baginya, seperti juga bagi banyak orang di seluruh kawasan. Untuk retorika seorang sekutu itu sangat keras. Sebenarnya dia mengatakan kepada Vladimir Putin bahwa dia tidak mengerti mengapa Putin memulai perang ini melawan Ukraina. Dan penting untuk dicatat bahwa Tokayev mengatakan ini langsung di hadapan Putin, dengan menyadari bahwa Rusia saat ini sangat lemah sehingga mereka sama sekali tidak bisa membalas. Bahkan jika mereka tidak menyukai kata-kata Presiden Kazakhstan tersebut. Meskipun begitu, ini benar. Saya yakin bahkan sebagian besar orang Rusia sampai sekarang masih belum mengerti untuk apa sebenarnya perang ini diperlukan. Pada akhirnya, Tokayev mengusulkan untuk kembali ke formula Istanbul 2.0 dengan jaminan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Dan dia mencatat bahwa Vladimir Putin seolah-olah telah menunjukkan fleksibilitas diplomatik maksimum di Alaska. Jadi di sini Tokayev sedikit mengalah, tapi intinya jelas, perang harus dihentikan.
Namun, penting untuk diingat bahwa sikap keras Kasim-Jomart Tokayev ini memiliki alasan yang sangat spesifik. Dan itu sama sekali bukan karena altruisme atau cinta besar kepada Ukraina. Sayangnya tidak. Setidaknya bertemu dengan Putin saja sudah memalukan, saya tahu itu. Saya akan merasa jijik bahkan jika melihat kebotakan itu dari jarak 100 meter. Alasan pernyataan Tokayev seperti itu sangat rasional dan pragmatis. Masalahnya, serangan Ukraina ke Rusia sekarang juga berdampak pada kantong Kazakhstan. Pada 23 Juli, Kementerian Energi Kazakhstan mengumumkan bahwa pemerintah negara tersebut telah menghentikan operasi kargo di terminal minyak konsorsium pipa Kaspia di pelabuhan Novorossiysk. Alasan resminya adalah untuk menjamin keselamatan kapal dan awaknya yang beroperasi di Laut Hitam, karena Rusia tidak mampu menjamin keselamatan kapal di pelabuhan tersebut. Alasan sebenarnya adalah ancaman serangan drone Ukraina yang minggu lalu menyerang lebih dari 100 kapal tanker di perairan Laut Hitam dan Laut Azov. Dengan demikian, sepenuhnya memutus kemampuan orang Rusia untuk melakukan perdagangan apapun di Laut Hitam. Rusia pada 24 Juli bahkan menghentikan pelayaran sepenuhnya di Laut Hitam karena tidak mampu menahan serangan Ukraina. Sekarang, kapal tanker pun takut untuk mendekat ke fasilitas sandar terminal konsorsium pipa Kaspia di Novorossiysk. Sampai pada titik di mana hari ini Amerika Serikat secara resmi meminta Ukraina untuk menghentikan serangan terhadap kapal non-Rusia di Laut Hitam setelah sebuah serangan mengenai kapal tanker yang disewa oleh perusahaan Amerika, Chevron. Sampai pada titik di mana minggu ini, Direktur Utama perusahaan Chevron, Mike Wirth, bertemu dengan perwakilan pemerintahan Trump untuk membahas risiko aset perusahaan di Kazakhstan. Alasannya adalah serangan terbaru drone Ukraina terhadap 4 kapal tanker di wilayah Novorossiysk. Dan di antara kapal-kapal tersebut ada 1 kapal yang disewa oleh perusahaan Chevron. Saya ingatkan, Novorossiysk adalah titik akhir konsorsium pipa Kaspia yang digunakan untuk mengangkut minyak Kazakhstan. Dan perusahaan Chevron memiliki 15% dari pipa tersebut, serta 50% dari salah satu ladang minyak terbesar di Kazakhstan, yaitu Tenis. Dan setelah serangan itu, operasi pipa tersebut sebagian dibatasi, sehingga Kazakhstan terpaksa mengurangi produksi minyak. Sudah harus mengurangi produksi minyak karena kurangnya kapasitas untuk penyimpanannya. Artinya, di dalam Kazakhstan sendiri sudah tidak ada tempat untuk menyimpan lagi. Pipa yang berakhir di pelabuhan Novorossiysk tidak mampu menyalurkan volume minyak sebesar itu, sehingga orang-orang Kazakhstan terpaksa harus mengurangi produksi minyak. Dan dalam situasi ini, orang Amerika meminta Ukraina untuk tidak menyerang Novorossiysk, agar Kazakhstan bisa terus mendapatkan uang selama masa perang. Secara bersamaan, Kementerian Energi Kazakhstan menyatakan bahwa mereka sudah membatasi produksi minyak agar tidak membebani fasilitas penyimpanan minyak. Karena, saya ulangi sekali lagi, minyak itu memang tidak ada tempat untuk dialirkan karena pelabuhan milik Rusia sedang tidak beroperasi. Jadi, gambaran situasinya seperti ini. Drone Ukraina menyerang pelabuhan minyak Rusia dan akibatnya ekonomi Kazakhstan juga ikut terdampak. Dari sinilah muncul aktivitas perdamaian yang tiba-tiba dari Kasim-Jomart Tokayev. Dia menyerukan kepada Putin untuk mengakhiri perang bukan karena cinta yang besar kepada Ukraina, tetapi karena perang ini mulai memukul keuangannya sendiri. Menarik untuk melihat bagaimana Kremlin bereaksi terhadap hal ini. Hari ini, juru bicara Kremlin Dmytro Peskov menyatakan bahwa serangan terhadap infrastruktur konsorsium pipa Kaspia adalah, saya kutip, serangan terhadap Rusia, Kazakhstan, dan bahkan Amerika Serikat. Karena perusahaan-perusahaan Amerika juga termasuk di antara pemegang saham KTK tersebut. Selain itu, juru bicara mabuk dari Kementerian Luar Negeri Rusia, Maska Zakharova, melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina sudah untuk kelima kalinya menyerang infrastruktur konsorsium pipa Kaspia. Dan dia menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera mengecam Ukraina atas hal ini. Jadi Moskow mencoba menggunakan minyak Kazakhstan sebagai alat untuk memprovokasi Astana dan Washington agar melawan Ukraina. Namun Kiev secara resmi menanggapi hal ini dengan tegas dan langsung. Ukraina menyerang Rusia.
Dan fakta bahwa Kazakhstan dan Amerika Serikat masih bekerja sama dengannya, dan Rusia itu sendiri tidak bisa memberikan kalian jaminan keamanan apapun, itu adalah masalah kalian dengan Rusia. Itu bukan masalah kami. Sekali lagi, kami diserang oleh Rusia yang liar. Sebagai balasan, kami menyerang Rusia yang liar itu, menghancurkan sebanyak mungkin peluang mereka untuk mendapatkan penghasilan. Jika kalian tetap bekerja sama dengan mereka, itu adalah masalah kalian sendiri. Tidak ingin Ukraina menyerang Novorossiysk? Ya, sama sekali tidak masalah. Paksa diktator botak Putin untuk segera menghentikan perang ini. Itu saja. Lalu kalian bisa terus berdagang minyak melalui Novorossiysk. Sampai saat itu tiba, maaf, tapi kami membela diri. Sementara itu, pasukan pertahanan Ukraina terus membakar Rusia yang kotor. Iya, harus dikatakan. Pergilah langsung ke pabrik, semuanya akan meledak sekarang. Sekarang dalam sebulan. PT kita akan terbakar. Ya ampun, ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Serangan paling efektif malam ini, 25 Juli, adalah serangan bahkan sampai ke Laut Kaspia. Dinas Keamanan Ukraina untuk pertama kalinya berhasil menyerang kapal-kapal dari jarak sejauh itu di wilayah perairan tersebut. Zelensky hari ini mengonfirmasi, kutipan, Ukraina telah mencapai hasil yang sangat baik dalam melakukan serangan jarak jauh terhadap kapal-kapal Rusia di wilayah perairan Laut Kaspia. Di sini rasanya ingin bilang, memangnya apa yang berhasil? Demilitarisasi. Mendemilitarisasi Ukraina. Pada awal perang skala penuh, Ukraina sama sekali tidak punya kemampuan untuk menyerang sampai ke sana. Apa sebenarnya yang diserang oleh drone SBU di Laut Kaspia? Yang pertama adalah platform pengeboran minyak di ladang Vilanovsky. Kedua adalah kapal kargo Port Olia 2 dan kapal barang Begay. Ini adalah detail kunci karena kedua kapal tersebut berada di bawah sanksi internasional dan digunakan untuk mengangkut militer dalam perang. Ketiga, oleh Rusia dan Iran. Artinya, kita menyerang logistik dari hubungan Moskwa-Teheran itu sendiri, di mana Iran memasok komponen senjata ke Rusia. Ketiga, yang menjadi sasaran adalah kapal rudal Project 124/18 Molnia, yaitu kapal perang. Dan komunitas internasional diam saja, karena mereka paham bahwa dengan cara ini, Ukraina tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga mereka. Karena Ukraina menghancurkan logistik antara dua negara teroris, yaitu Rusia dan Iran. Selanjutnya, serangan ke wilayah belakang musuh. Volodymyr Zelensky mengkonfirmasi bahwa malam ini, kilang minyak di Tyumen, fasilitas logistik di Yekaterinburg, dan gudang bahan bakar serta pelumas di Rostov-na-Donu telah diserang. Secara terpisah di Rostov, SBU melakukan operasi terhadap sistem pertahanan udara dan peperangan elektronik, khususnya menghancurkan kompleks rudal anti pesawat Tor M2, sistem peperangan elektronik Pole 21 dan 2, gudang berisi drone FPV. Don juga menyerang Engels dan Luhansk yang diduduki hari ini. Kebakaran terjadi di mana-mana. Secara terpisah, perlu menyoroti Yekaterinburg karena ini juga merupakan serangan yang simbolis. Pagi hari tanggal 25 Juli, drone kembali menyerang gudang marketplace Wildberries. Kali ini di Yekaterinburg, di balik pegunungan Ural. Di lokasi tentu saja terjadi kebakaran besar. Ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kampanye sistematis. Dan berdasarkan data terbuka, sekarang sudah bisa dihitung bahwa dalam seminggu terakhir, militer Ukraina telah menyerang gudang Wildberries dengan total luas 802.000 meter persegi. Itu setara dengan sekitar 14% dari seluruh kapasitas logistik Wildberries hingga hari ini. Nilai properti Wildberries yang terkena dampak saja diperkirakan mencapai 60 miliar rubel.
Dan di sini ada hal penting yang perlu dibicarakan, karena propaganda Rusia mencoba menggambarkan serangan ini sebagai serangan terhadap warga sipil. Meskipun sejujurnya, saya sama sekali tidak peduli. Orang Rusia sama sekali tidak segan-segan menyerang Ukraina dan sama sekali tidak memberikan komentar tentang hal itu. Tapi tetap saja. Pendiri Wildberries, miliarder dolar Tatiana Kim, menulis tentang serangan terhadap orang-orang biasa. Para penjual di Rusia mengeluh tentang serangan terhadap objek sipil dan berkata, "Bagaimana bisa seperti ini? Sekarang kami tidak punya uang, bisnis hancur, bagaimana saya memberi makan anak-anak saya?" Dan seterusnya. Namun kenyataannya berbeda. Serangan-serangan ini menghantam ekonomi militer Vladimir Putin. Oh, saya akan katakan ini terlebih dahulu. Persis seperti yang saya katakan kepada Kazakhstan, saya juga katakan kepada warga Rusia biasa. Tidak ingin ada serangan terhadap orang-orang yang katanya cuma warga biasa? Kalau begitu, singkirkan saja Putin kalian, maka tidak akan ada serangan apapun. Semuanya akan berakhir. Jadi begitu. Pusat logistik sebesar itu adalah titik-titik pasokan, dan Zelensky secara langsung menyatakan bahwa pusat-pusat yang diserang digunakan untuk memasok suku cadang drone dan peralatan navigasi bagi tentara Rusia. Di sisi lain, harus diakui bahwa serangan-serangan ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi sehingga perang ini menjadi jauh lebih mahal untuk dilanjutkan. Perang di Ukraina akan menjadi jauh lebih mahal bagi setiap warga Rusia dibandingkan dengan menghentikan perang ini. Sementara Ukraina menyerang Rusia, Eropa mulai membantu dengan caranya sendiri, dan ini sangat terasa bagi Kremlin. Uni Eropa dalam paket sanksi ke-21 telah menyetujui mekanisme yang memungkinkan negara-negara anggotanya untuk menyita dan menjual minyak mentah serta barang-barang lain yang disita dari kapal armada bayangan Rusia. Artinya, sekarang negara-negara Eropa tidak hanya bisa menahan kapal tanker yang mengangkut minyak Rusia dengan cara menghindari batas harga, tetapi juga dapat menyita muatannya, minyak, gandum, apapun itu, dan melelangnya untuk dijual. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa kapal perang Uni Eropa di Laut Tengah sudah mendapatkan hak untuk menghentikan kapal tanker semacam itu. Prancis sudah menghentikan lebih dari 1 kapal tanker armada bayangan, dan sekarang mereka bahkan bisa menyita kapal seperti itu dan langsung menjual minyak yang ada di dalamnya. Singkatnya, kita bahkan bisa mendapatkan keuntungan dari upaya Putin untuk menipu semua orang dan menjual minyak ilegalnya. Benar-benar kabar bagus. Lagi pula, presidennya sudah pernah terjadi. Inggris bermaksud menjual minyak dari kapal tanker Rusia yang disita melalui lelang dan uangnya akan diberikan kepada Ukraina. Sekarang ini menjadi instrumen yang dipakai secara sistematis di seluruh Uni Eropa. Di Kremlin, tindakan seperti itu secara histeris disebut sebagai ekspropriasi minyak dengan cara-cara bajak laut, yang dengan sendirinya menunjukkan seberapa besar hal ini memukul pendapatan mereka. Tapi mari kita jujur, apa urusan kita dengan apa yang dipikirkan Kremlin? Apa pedulinya kita dengan asap busuk dari rawa-rawa liar itu? Dan satu lagi berita penting dari Eropa. Pagi hari tanggal 25 Juli, pesawat tempur F-16 Rumania menembak jatuh drone yang melanggar wilayah udara negara itu 10 km di sebelah barat kota Svantu Gheorghe di delta Sungai Donau. Hal ini diumumkan langsung oleh Presiden Rumania, Nicu Sordan. Selain itu, ini sudah merupakan kasus kedua dalam 2 hari terakhir. Sehari sebelumnya, pada 24 Juli F-16, Rumania juga menembak jatuh drone Rusia. Rumania adalah anggota NATO dan sebelumnya telah mengesahkan undang-undang yang memberikan hak untuk menembak jatuh drone yang memasuki wilayahnya. NATO telah meningkatkan pemantauan wilayah udara di atas negara ini dengan mengerahkan sistem peringatan dini tambahan. Ini tentang drone Rusia yang saat melakukan serangan ke wilayah Donau Ukraina masuk ke sisi Rumania. Dan fakta bahwa sekarang Rumania menembak jatuh drone-drone itu adalah sinyal lain bahwa perang Rusia semakin sering menyentuh wilayah aliansi Atlantik Utara. Sekarang mari kita rangkum hasil selama 24 jam terakhir. Pasukan pertahanan Ukraina telah menyerang Rusia di wilayah yang sangat luas hanya dalam 1 malam. Laut Kaspia dengan kapal-kapal logistik militer Iran Rusia. Kilang minyak di Tyumen, gudang Wildberries di Yekaterinburg di balik pegunungan Ural. Pertahanan udara dan gudang drone di Rostov. Dalam seminggu, 14 kapal telah dihancurkan. Kapasitas logistik dari marketplace terbesar Rusia menurut perkiraan konservatif bernilai 60 miliar rubel. Nah, pelabuhan Novorossiysk akhirnya berhenti beroperasi. Dan itulah sebabnya hari ini terjadi sesuatu yang luar biasa di Omsk.
Sekutu Vladimir Putin di Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, Presiden Kazakhstan Tokayev menyarankan dia untuk membekukan perang. Tentu saja bukan karena simpati besar terhadap Ukraina, tetapi karena serangan kita ke Novorossiysk, Rusia juga menghentikan ekspor minyak Kazakhstan, memaksa Astana untuk mengurangi produksi minyak. Peran yang dijalankan Putin sambil menyembunyikan akibatnya dari semua orang di sekitarnya, kini bahkan menguras kantong para mitra terdekatnya, atau setidaknya yang tampak seperti itu. Tambahkan juga Uni Eropa yang mulai menyita dan menjual minyak Rusia dari kapal tanker bayangan, serta Rumania yang untuk hari kedua berturut-turut menembak jatuh drone dengan F-16 mereka. Dan menjadi jelas bahwa lingkaran di sekitar Rusia semakin menyempit dari segala arah. Dan semuanya dimulai dari operator drone kita, Ukraina, yang setiap malam menjangkau semakin jauh. Sekarang bahkan sudah sampai ke Laut Kaspia dan Ural. Di sini saya akan berhenti sejenak, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.